alhamdulillah Allah memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan kasih sayang, sehingga hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang luar biasa dalam suasana yang penuh kebahagiaan. Agak pangling saya, bukan hanya Bu Nuris yang tampil cantik, kalau cantik langsung peleng. Ini yang berada di depan saya, subhanallah, calon-calon bidadari surga. Amin. Selama jenengan semangat ngajinya, rajin sholatnya, istiqomah dzikirnya, maka jenenganlah bidadari-bidadari surga itu. Amin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rasulullah menyatakan, siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, itu tandanya difahamkan tentang agama. Orang yang oleh Allah dikehendaki menjadi orang baik itu diberi pemahaman agama yang cukup. Lah bisa nih paham urusan-urusan agama, satu-satunya cara yang ngaji. Maka kewajiban ngaji itu tak terbatas. Kewajiban ngaji itu sampai mati, minal mati ilal lahdi. Kenapa? Jamaah sekalian, hakikatnya semua manusia itu bodoh. Saya ulang, hakikatnya semua manusia itu bodoh. Yang punya ilmu cuma Allah, kepandaian hanya milik Allah. Hakikatnya semua manusia bodoh, termasuk yang ceramah ini. Iya, asli goblok. Ketika manusia punya pengetahuan, karena pada saat itu dia sedang berada dalam bimbingan Allah, karena dia sedang berada dalam petunjuk Allah. Sebagaimana tadi yang disampaikan Bu Nuris, al-insan mahallul khotok wan nisyan, bukan mahalul katok wasrualan. Manusia itu tempatnya salah, bukan tempatnya benar. Maka sesungguhnya semua manusia itu salah. Siapapun dia, hakikatnya manusia itu salah. Ketika manusia melakukan kebenaran, itu karena dia sedang dituntun Allah, karena dia sedang berada dalam bimbingan Allah, karena dia sedang berada dalam naungan nurullah. Bukan kebenaran atas ikhtiarnya dia. Saya ulang, sesungguhnya semua manusia itu salah. Salah ketika manusia dianggap melakukan sesuatu yang benar, karena memang dia sedang dibimbing oleh Allah, karena dia sedang dituntun oleh Allah. Lah bimbingan dan tuntunan Allah itu tidak terjadi secara ujuk-ujuk. Dalam istilah yang lebih mudah dipahami, terjadinya tidak mak tunjuk itu enggak. Ya harus kita upayakan. Harus kita upayakan. Artinya agar kita mendapatkan bimbingan Allah, agar kita mendapatkan petunjuk Allah, agar kita berada dalam naungan nurullah, maka kita harus mendekat. Jangan malah menjauh. Leono ngaji teko. Kalau lagi ada pengajian, datang, beli tiket. Wong mek $70. Oh, kemarin ning Swida. 60 kan tikete, nah nanti infaknya bertambah. Itu sesungguhnya sangat murah nilainya jika dibandingkan dengan fadilah yang Anda dapat. Tadi kan juga saya sampaikan, untuk 1 jam saja di sini, 1 jam itu nilainya lebih bagus, lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan, aku nggak
sholat sunah 1000 rakaat. Omongannya potonganmu. Tak jam toh. Coba itu kalau diuangkan berapa nominalnya? Sholat sunnah 1000 rakaat itu. Kalau 1 jam, dan kalau 2 jam kan 2000 rakaat. Kalau 3 jam kan 3000. Wa afdalu min ziyarati alfi syahidin. Coba. Lebih utama daripada menziarahi 1000 orang mati syahid. Nah, ziarah begone saat bin Abi Waqqas itu biayanya biro? $280 gitu. Aku dong nak brosure. Itu cuma satu orang itu. Dari 1000 orang cukup duduk 1 jam. Nah kalau 2 jam kayak 2000 orang mati syahid yang diziarahi. Nggak usah jauh-jauh pergi ke sana 280, cukup 60. Tidak ngendon-ngendoni enggak loh. Ngendon-ngendoni. Wa afdalu min ziyarah min iyadati alfi maridin. Lebih utama, lebih bagus, lebih nilai pahalanya daripada menilai 1000 orang sakit. Menyambangi itu loh. Ya, jere wong itulah mengendami. Orang sakit 1000 coba cukup 1 jam duduk di majelis ilmu kayak gini. Ini majelis ilmu ini merupakan interaksi dalam rangka mentransformasikan rontok licik omongan itu. Karena luar negeri ya rontok Jawa sih. Mentransformasikan pengetahuan ajaran-ajaran agama Islam untuk kita jadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan ini, dengan harapan semakin rajin ngaji, keilmuan dan pengetahuan kita akan bertambah. Dan dengan bertambahnya ilmu pengetahuan itu kita berharap agar ke depan tata cara hidup kita, mulai dari urusan ibadah pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, akan menuju ke arah yang lebih cocok dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Karena hanya dengan itu, mengikuti tuntunan Allah dan Rasulullah, kita akan dapat meraih kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia ini. Juga kita akan meraih kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Amin. Ini senada dengan doa yang sering kita panjatkan, doa yang sering kita baca, yang oleh kebanyakan orang disebut sebagai doa sapu jagat. Entah siapa itu yang mengawiti menamai doa itu dengan doa sapu jagat. Ya mungkin karena itu doa mencakup semuanya sampai dikatakan sapu jagat. Nah, aku ngarani ya termasuk sapu akhirat. Kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana agar supaya kita mendapatkan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah, serta terbebas dari siksa api neraka. Bukankah itu target utama kita hidup di dunia ini? Sekalipun sama-sama hasanah, tapi kualitasnya hasanah di dunia dengan kualitasnya hasanah di akhirat tentu berbeda. Sekalipun sama-sama kebaikan yang kita minta, tapi nilai kebaikan di dunia tentu berbeda dengan nilai kebaikan yang di akhirat. Setidaknya doa ini mengajarkan kepada kita, memohon kepada Allah itu jangan mohon apa yang kita inginkan, tapi mohonlah kebaikan dunia akhirat. Kenapa? Kalau mohon apa yang kita inginkan, boleh jadi dikabulkan oleh Allah dan boleh jadi keinginan kita itu terpenuhi, tapi yang kita inginkan dan dipenuhi Allah itu belum tentu jadi kebaikan buat kita. Makanya sama nek donga iku aja kok njaluk sing dikepingini. Soale sing sampean kepingini durung karuan dadine apik.
tapi njaluk kesaenan, mintalah kebaikan. Berdoa ke Allah begitu, ya Allah berikan aku kebaikan di dunia. Apa ya, urusan apa saja minta yang baik. Jodoh yang baik, keluarga yang baik, Amin. anak-anak yang baik, Amin. pekerjaan yang baik, Amin. majikan yang baik, Amin. rezeki yang baik, Amin. duit yang baik. Amin. Urusan akhirat juga begitu, minta kebaikan. Urusan apa? Apa wae njaluk sing apik. Ini harus mencakup semuanya. Jadi jangan mendikte Allah. Cuma lah dikte nggone Gusti Allah. Enggak bener. Artinya seakan-akan menuntut kepada Allah agar keinginan sampean dipenuhi. Karena mohon maaf, apa yang sampean inginkan belum tentu itu jadi kebaikan. Kalau saya sering mencontohkan itu, banyak orang yang kepingin jadi anggota DPR. Kalau lagi di Indonesia itu loh, lagi musim kampanye, Masya Allah, panggung-panggung ibu calon-calon sontar. Duit miliaran dikeluarin, baliho foto gede-gede yang di pinggir jalan. Aku yang paling mesaknya itu manuk. Itu jalannya manuk kedandangan baliho sak mono gede. Sampai foto dipasang di pinggir jembatan. Jadi dia rela jadi penunggu jembatan. Yang paling kasihan itu pohon yang nggak salah itu dipakoni, ya Allah, ya kalian. Sampai demit-demit penunggu pohon itu lari ke birit-birit karena pohonnya sudah ada yang nungguin. Itu saking kepinginnya terpilih jadi anggota legislatif, jadi DPR. Padahal sebenarnya pasang baliho, pasang foto di mana-mana itu biayanya juga banyak, dan itu belum tentu manjur, belum tentu ampuh. Kalau saya kasih saran, masang baliho itu jangan di tepi jalan, di pinggir jembatan, di pohon, jangan. Masang baliho itu di hatinya rakyat. Ya, betul. Ya gratis tanpa biaya, dan itu lebih ampuh. Ada yang seperti itu, bikin pengajian, termasuk di Bogor sendiri sini, masang baliho itu di hatinya jamaah. Meskipun diwedari bus, tiap saat itu diupload di Facebook, hadirilah ini diupload. Tapi kalau nggak menarik di hatinya jamaah, yo males lah tuku tiketnya. Lo disponsorno sampai entek HP lu. Kenapa nggak masuk ke hatinya jamaah? Betul? Kamu ditempatkan di gedung yang paling besar, nilainya sponsornya 2 tahun sebelumnya. Tapi kalau nggak masuk di hatinya jamaah, itu nggak payu tiketnya. Meskipun itu tiketnya ditumpuk sak pirang-pirang, diselebarno tiap malam, di upload, di share. Nggak usah pakai di-upload, nggak usah pakai di-share kalau udah masuk di hatinya jamaah. Siapa ngomong contohnya Anwar Zahid? Aku nggak ngomong kayak gitu. Makanya Bu Nuris tadi lah nyponsorno yang nggak punya FB, yang nggak kenal dunia maya, yang nggak kenal macam-macam. Asli ini harus ngarani kiai desa ngono lho. Gak apa-apa, aku dibilang desa gak apa-apa. Emang kenyataan. Tapi secara pengetahuan aku gak mau kalah dengan yang iya, terserah dinilai apa koyo band. Mana dari tapi koyo iso ngincengi statusku yo. Ya teko nggone arek-arek ngono iki kok ora disudurno. Aku dhewe gah kurang penggawean. Ya, yo. Mengganggu konsentrasi wong ngaji wae. Iki aku mau nerangno apa iki mau. Apa? Ya iya, makanya cukup
Segala sesuatu kalau sudah tertanam di hati, nah itu jadinya mesti apik. Maka kita meminta kepada Allah kebaikan. Jangan minta apa yang kita inginkan, karena yang kita inginkan belum tentu jadi kebaikan. Tapi kalau kebaikan yang diberikan kepada Allah untuk kita mesti barokah. Amin. Jadi kalau ada kawan kita, teman kita, sahabat kita yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, kita nggak perlu iri. Karena sesuatu yang didapat itu belum tentu jadi kebaikan. Tapi irilah dengan orang yang baik. Kita harus iri dengan orang yang baik. Gak usah iri dengan orang yang berhasil mendapat sesuatu. Benar loh. Kalau ada orang kok baik banget, ya Allah, sama-sama BMI, gajinya dia juga sama dengan gaji aku, tapi dia sedekahnya kok bisa istiqomah, bahkan bisa sedekah lebih gede, dan itu pun dia masih bisa nabung. Nah aku loh gaji dia podo, tapi dia ini nyandi parah. Gitu loh. Memang dia sederhana, lo sampean lipstik yang negara-negara larang gak dulu. Amal sih om waktu kono lipstik larang lek lambemu jebet lo kan jebet. Oh gaji le mek petang 300. Tambah tambahan 100. Saya udah 100. Lo ngerti? Oh gaji lo tangi 200, saya ini tangi 300. Itu kubehan harganya 2.700. Masih kubehan sing lu warang ini sepanggangan lu kuwi. Ya Allah, ya Allah. Makanya udah minta itu kebaikan. Jangan minta apa yang diinginkan. Ya Allah, berikan aku jodoh yang terbaik. Selesai. Tak boleh. Ya Allah, berikan aku jodoh seperti Anwar Zahid. Kalau berdoanya minta yang terbaik, pasti dikasih yang terbaik sama Allah. Amin. Maka aturannya doa itu kan pernah saya sampaikan, jangan terlalu detail. Doa terlalu detail itu namanya Allah didikte. Allah itu udah tahu yang terbaik buat kalian, buat sampean. Maka jangan terlalu mendikte Allah. Ya Allah, minta jodoh ya Allah. Yang kaya-kaya ya Allah. Yang warisannya banyak ya Allah. Yang hidupnya tinggal seminggu ya Allah. Jadi istrinya seminggu dapat warisan 3 miliar. Enak banget kerja seminggu lah 3 miliar dulu. Nah aku kalau kasih saran ke teman-teman juga gitu, harus berdoa minta yang terbaik sama Allah. Tapi misalnya domonya nggak usah terlalu didetailkan. Ya Allah minta jodoh ya Allah. Yang cantik, yang kuning langsat, yang anaknya orang kaya, yang solehah, yang taat, yang jadi ibu yang baik untuk anak-anak saya, yang ukuran BH-nya nomor 64. Nah itu kan terlalu detail namanya. Allah pasti detail. Ya Allah, aku cinta banget sama dia ya Allah. Ya Allah, aku nggak bisa hidup tanpa dia ya Allah. Kalau emang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau emang bukan jodohku, jodohin dong. Gusti Allah tak diatur. Tapi ya harus diungkapkan, jangan terlalu simpel. Doa terlalu singkat menurutku ya nggak bener. Ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Amin. Emang Allah tahu yang kita mau. Emang Allah tahu yang kita mau. Tapi sebutin, ya Allah,
engkau tahu yang kau mau. Amin. Nah, hari ini saya hanya akan sharing, tapi materi yang sesungguhnya besok aja. Oh iya, kok kalian gon? Besok hari libur. Besok kan hari Ahad. Oh, sampai dikasih liburnya sekarang. Ya, besok datang lagi. Kalau nggak gitu, insya Allah nanti bulan November ketemu sama aku lagi. Sama saya. Oi. Gua kok disuruh ngaji terus apa nggak kerja pak urusan dunia nih? Jangan salah. Kan dalam 1 minggu 6 harinya udah kerja. Kalau 1 harinya dipakai untuk ngaji, insya Allah yang 6 harinya itu akan bernilai ibadah. Amin. Jadi kalau bisa kita menjalani kehidupan ini on time. Setelah rumah itu bernilai ibadah semua secara full time. Dan untuk keren nih. Menang atau sama menang. Artinya garuh lagi. Islam bukan anti dunia. Ada yang ngomong gak boleh nikah lagi loh pak, kecuali sama aku. Memang ada prinsip begini. Bojo siji aji, bojo loro loro, bojo telu ngelu, bojo papat mencetak. Tapi bojo lima jarang dulu. Mana rumah no? Macam-macam tak ada. Ya lihat-lihat naik mobil, rodanya 1, ya nggak bisa jalan. Roda 2, ya ora iso mlaku. Roda 3, bemo saiki dilarang. Becak ya ora payu, bisa banter kudu roda 4. Ngono, istilahnya orang megang tangan, kalau cuma tangan 1, jari 1, plek, nggak kuat. Kalau jari 2, lumayan. Kalau jari 3, semakin kuat. Tapi sempurna kalau 4. Suruh mana tuh? Udah nggak bahas itu. Sensitif tau. Aku tuh sadar banget urusan poligami bukan untuk dibahas, tapi untuk dilaksanakan. Mama, aku mau bahas itu. Kagak, gimana? Islam bukan anti dunia. Enggak. Siapa bilang? Islam enggak mengajarkan orang terus suruh ibadah mahdoh aja ke Allah tanpa ngurusin dunia. Tapi juga jangan hanya fokus dan konsentrasi urusan dunia sampai lupa akhirat. Dulu zaman Rasulullah ada seorang sahabat, orang laki-laki yang luar biasa. Dia itu hidupnya di masjid. Uripe lu nyang masjid. Pokok penggaweane wis dzikir, wiridan, tahlilan, yasinan, manaqiban, sholawatan, mujahadah, istighosah. Hidupnya di masjid terus. Luar biasa. Dengerin, halo. Dia sholatnya subhanallah, gak ono tandingannya. Kalau takbir sampai ngeses. Ya mungkin lah bacaannya fast komplek. Bagus sholatnya. Sujud ini nanti batunya benjuk. Gekir sampai lambene jedir. Poso bendino, sedekah nyanyo, zakat orang mufakat.
Haji itu tiap tahun berangkat haji, luar biasa. Umroh seminggu berangkat 5 kali. Kan rumahnya Mekah. Ayo coba harus bantah. Bisa berangkat umroh seminggu 5 kali. Ya rumahnya Mekah. Luar biasa. Kerjaannya us wiridan, pikiran, tasbih nggak pernah berhenti, muter terus. Sampai orang-orang tuh pada bilang, pada mengatakan, wah itu tuh ahli surga tuh orang. Ahli surga yang masih berada di dunia yaitu dia tuh, yang omah-omah masjid nggak pulang-pulang dari masjid. Emang orang Arab tradisinya kayak gitu, beda dengan orang kita. Kalau orang kita itu ada orang tua rajin ke masjid, komennya mesti kerasa mati kan. Itu komennya kayak gitu. Wah dia tuh ahli surga. Ahli surga yang masih tinggal di dunia ya dia itu. Dan berita itu santer terdengar sampai kepada Rasulullah SAW. Mendengar berita itu Rasulullah langsung komen. Komen Nabi lu beda karo komenmu. Komennya gini. Orang-orang kok pada ribet, ada berita heboh katanya ada ahli surga yang masih tinggal di dunia, itu siapa yang dimaksud? Itu loh, itu Rasulullah ada orang hidupnya itu selalu di masjid. Dia nggak pernah mikirin urusan dunia sama sekali. Ibadah terus di masjid terus, etikaf setiap saat. Kalau malam pasti qiyamul lail. Luar biasa di masjid terus hidupnya. Terus Rasulullah tanya lagi, lah dia kerjaannya apa? Nggak kerja Rasulullah. Dia nggak kerja, nggak ngurusin kerja, dia nggak ngurusin dunia. Cuman akhirat aja yang dia pikir, cuman akhirat aja yang ada dalam pikiran dan hatinya. Terus Rasulullah bertanya lagi, dia makan dari mana? Ya dikasih orang-orang itu. Kadang dikirim sama keluarganya, kadang dikasih orang-orang itu. Jadi dia makannya itu ya menjagakan gitu. Ya menjagakan, kasih orang. Kalau nggak ada yang ngasih dia nggak makan. Subhanallah, luar biasa hebat itu orang. Terus Nabi bersabda, orang yang mau bekerja untuk dirinya sendiri, untuk menafkahi keluarga, anak dan istri, tapi masih tetap mau ke masjid, itu jauh lebih baik ibadahnya daripada orang yang di masjid terus-terusan tapi dia nggak mau kerja. Tak baleni. Soalnya IQ-mu kan rendah. Kalau nggak diulang nggak paham. Loh, nggak usah tersinggung dong. Kalau IQ tinggi, masa jadi babu. Mohon maaf, memang kenyataan itu kadang-kadang pahit rasanya dan jujur itu menyakitkan. Ayo sini nesu minggat dong. Ya artinya sama, saya dengan jenengan itu sama. Ngono lho, digojloki ngono ku dirokke ngono ku aja nesu. Cemen. Orang itu semakin banyak dilokke kayak gitu, jadi spirit, jadi motivasi, nanti pasti akan jadi orang hebat. Rata-rata orang hebat, orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang pernah tersakiti, pernah teraniaya, pernah berada di bawah, pernah merasakan kesengsaraan dalam hidup. Rata-rata seperti itu. Aku biasa dilokno wong, ceramah model opo. Tapi nyatane jamaahnya paling akeh.
Bilangin kok. Kenapa? Ya aku sering dilokke wong ngono iku. Makanya jenengan ojo nesu nek tak ngono. Saya ulang, jadi saya nyampaikan apa tadi? Hah? Karena IQ rendah maka saya ulang. Yang saya sampaikan tadi apa? Kamu? Ah, iya. Aku mau nyampe apa mau? Kok badu? Ini sabda Rasulullah mengenai urusan dunia akhirat tadi. Kata Rasulullah begini, orang yang mau bekerja ya untuk kepentingan diri sendiri dan untuk keluarga, tapi dia masih tetap mau beribadah, yang mau sholat, yang mau ngaji, itu jauh lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang yang hanya di masjid terus-terusan tapi nggak mau kerja. Rasulullah juga tidak memandang baik pada orang yang cukup kerja terus sampai lupa ibadahnya. Dengan Nabi bersabda, laisa bi khiyarikum man taraka dunya lil akhirah wa taraka al akhirata lid dunya walakin man yusibuhuma. Kok mantok-mantok ini ngerti artinya? Ngantuk, yang enggak lah. Masa yang dihadapin orang semanis ini sebut ngantuk? Bukanlah. Kamu ngomong kecap nomor 1. Ngomong kecap nomor 1 duduknya paling depan. Coba tak suruh pindah ke belakang sana. Mesti nyesel seumur-umur. Oh. Tidaklah sebaik-baik kalian itu orang yang meninggalkan dunia untuk kepentingan akhirat. Jadi demi mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat sampai nggak mau ngurusin dunia sama sekali. Dah nggak kerja-kerjaan, dah nggak duit-duitan. Pokoknya ngaji, pokoknya zikir, pokoknya sholawat. Wes pokoknya ibadah, sholat, wiridan, zikir, sholawat, sholat, wiridan, zikir, sholawat. Udah nggak mau kerja. Itu bukan orang yang baik. Tapi Rasulullah juga tidak memandang dan menilai baik orang yang hanya kerja sampai ibadahnya dilupakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Akan tetapi yang terbaik adalah dunianya dapat, akhirat juga dapat. Amin. Yang amin mungkin sebagian juga hari ini lagi dapat. Dapat gaji. Amin. Dunyane kecekel, akhirate kecanda. Maka ikhwatal iman, jamaah rahimakumullah, hidup di dunia ini ibarat orang yang berlayar. Berlayar di lautan, ya mesti masuk berlayar no toilet. Yang namanya berlayar tuh ya di laut. Sama dengan ibarat orang berlayar di laut dan bertujuan dalam menempuh pelayaran itu Aku bareng, Mbak. ingin sampai ke pantai tujuan. Orang berlayar itu perlu air apa enggak? Ya perlu. Orang berlayar itu perlu air apa enggak? Ya perlu, tapi secukupnya saja. Untuk bekal minum dan bekal masak secukupnya. Jangan perahunya itu dipenuhi dengan air. Emang orang berlayar itu perlu air. Tapi kalau perahu dipenuhi dengan air, maka yang terjadi perahunya